Karena akan sangat bahaya kalau pemilu itu tidak diawasi, perempuan itu lemah dalam mengawasi, kemudian tidak mau peduli, ya akhirnya ruang-ruang kosong yang harusnya kita isi untuk mengawasi itu bisa dimasuki oleh mereka-mereka yang memang punya niat jahat untuk mencederai proses demokrasi. Sahabat Bawaslu, selamat datang kembali di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Podcast kita kali ini kedatangan seorang tamu yang seluruh sahabat Bawaslu pasti udah kenal. Beliau adalah salah satu Srikandinya Bawaslu, anggota Bawaslu Republik Indonesia, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran ya Bu ya, Ibu Ratna Dewi Petalulus. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Selamat datang Ibu. Senang banget Ibu bisa datang ke sini. Karena kemarin sempat nggak datang ya Bu ya pas kita acara peresmian dan akhirnya sekarang datang ke sini. Sekarang datang bersama dengan teman-teman Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran se-Indonesia. Dan akhirnya memilih Banten. Kita senang banget ya, kita merasa sangat-sangat apresiat, bangga banget. Banten ini kan dekat dari Jakarta tapi nggak sering. Iya, betul. Banten itu agak sedikit terlupakan gitu. Oh Banten, tapi Banten Tangerang. Tapi ini akhirnya ke kantor Bawaslu provinsinya. Tadi datang kalau pulang dari daerah kan. Iya, di bandara. Iya betul. Oke Bu, kita langsung ya Bu ya. Ibu sebagai salah satu Srikandinya Bawaslu gitu. Kata Srikandi yang dipakai, kalau saya googling, saya kemarin sempat googling gitu ya Bu. Menurut saya agak berat gitu. Kenapa? Karena Srikandi itu dibilang menjadi salah satu panglima perang. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Srikandi itu adalah wanita yang gagah berani gitu. Maksudnya kata itu yang dipakai untuk menggambarkan Srikandinya Bawaslu. Apakah memang identitas wanita kuat itu yang ingin ditonjolkan dari pengawas pemilu perempuan gitu loh Bu? Ya, saya kira memang seperti itu. Karena mengawasi pemilu itu kan tugas untuk memberikan jaminan bahwa proses demokrasi itu berjalan sebagaimana amanah konstitusi. Karena sebagaimana kita ketahui tidak ada jalan lain ya, tidak ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk mengisi jabatan-jabatan kekuasaan yang ada dalam negara kita, baik itu presiden, kemudian wakil rakyat yang akan duduk di DPR RI dan juga di DPD RI dan juga kepala daerah. Semuanya dilakukan melalui proses pemilihan umum. Nah, di dalam melaksanakan pemilihan umum itu ada penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu dan juga DKPP. Nah, seperti kita ketahui di Bawaslu ini kan penyelenggara pemilu itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Nah, perempuan dan laki-laki ini dihadirkan dalam konteks demokrasi harus saling melengkapi. Keberadaan perempuan itu harus memberikan manfaat besar, maka dia harus juga tampil sebagai sosok yang berani. Karena tantangan menjadi penyelenggara pemilu itu tidak kecil. Dia akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan politik, ya, aktor-aktor politik yang punya kepentingan untuk merebut kekuasaan. Nah, perebutan kekuasaan ini dalam faktanya biasa kita lihat tidak hanya dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, tetapi dengan data-data pelanggaran yang kita temukan bahwa perebutan itu juga dilakukan dengan cara-cara yang melanggar ketentuan peraturan undang-undang. Karena kekuasaan ini kan sesuatu yang tentu menurut mereka yang ingin merebut kekuasaan itu adalah sesuatu yang harus mereka dapatkan agar mereka bisa berkuasa dan bisa melakukan apa yang mereka kehendaki. Syukur kalau mereka tetap konsisten menjaga amanah. Nah, tetapi kalau kekuasaan itu direbut dengan cara-cara yang tidak benar, kita tentu khawatir mereka tidak amanah karena mereka akan melaksanakan kekuasaan itu untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja, bukan untuk kepentingan masyarakat besar.
Makanya kehadiran perempuan itu juga akan sangat menentukan kualitas dari penyelenggaraan pemilu, proses maupun hasil. Nah, dari sisi jumlah memang kita tidak bisa, tapi kehadiran perempuan tidak boleh hanya sebagai pelengkap. Makanya penilaian publik bahwa perempuan seringkali hanya dijadikan pajangan dalam sebuah proses demokrasi kita, baik dia sebagai aktor politik, apa yang terlibat dalam kandidasi sebagai calon ataupun sebagai penyelenggara, itu harus kita hapuskan. Maka proses penguatan kapasitas melalui pendidikan formal ataupun non formal, kalau di Bawaslu melalui bimbingan teknis, ya, rapat koordinasi, itu harus terus dilakukan. Tapi juga harus ditunjang dengan proses pembelajaran mandiri, rajin membaca, mencari informasi, dan juga melatih mentalitas. Makanya kenapa kita pakai Sri Kandi? Karena memang kita berharap perempuan itu hadir memberikan manfaat. Jadi justru tidak menjadi beban lembaga. Ketika dia menjadi manfaat, maka kekuatan lembaga ini akan menjadi besar. Perempuan tidak boleh kalah dengan laki-laki dalam arti berprestasi dan berperan. Gitu. Berarti kalau Ibu bilang dari proses sampai hasil gitu loh, sebenarnya segitu besarnya keterlibatan kita ya Bu harusnya dalam suatu proses demokrasi ini ya Bu ya. Jadi perempuan itu harus bisa terlibat langsung, baik dari sisi akses, ya, ikut merencanakan, ya, terlibat di dalam penyusunan program, ya, bagaimana menentukan anggaran, bagaimana menentukan kegiatan, ya, sampai pada perempuan juga punya peluang diberi kesempatan untuk mendapatkan memainkan fungsi kontrolnya dalam artian mengambil kebijakan. Jadi di dalam aktivitas apapun di dalam lembaga kita, perempuan itu tidak boleh hanya sebagai kelompok penerima. Artinya semua keputusan diambil oleh laki-laki, tapi dia harus terlibat di dalam proses perencanaan. Jadi dia tahu apa yang akan dilakukan oleh lembaga, apakah arahnya sesuai dengan visi misi lembaga kita, sesuai dengan apa yang menjadi target atau capaian yang ingin kita capai dalam proses penyelenggaraan pemilu ini atau tidak. Dan perempuan juga harus mengambil fungsi-fungsi kontrol, menolak keputusan-keputusan yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan lembaga. Makanya apakah itu komisioner, apakah itu jajaran sekretariat, itu harus paham substansi penyelenggaraan pemilu itu apa. Jadi tidak hanya sekedar terlibat dalam proses administrasi, ya, tapi dia tahu bahwa seluruh gerakan organisasi Bawaslu ini itu akan mengarah pada pencapaian visi misi dan visi misi Bawaslu, bahwa kita ingin mewujudkan pemilu yang berkualitas. Apa itu pemilu yang berkualitas? Pemilu yang dari sisi proses kita pastikan dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Itu kita dapat pastikan itulah yang menjadi alas dasar, ya, fondasi-fondasi yang menguatkan proses pelaksanaan pemilihan. Nah, sehingga hasil dari pemilu itu yaitu mengisi kekuasaan apakah presiden yang saya tadi sebutkan, anggota DPR, kepala daerah, itu betul-betul mereka yang diberi amanah oleh rakyat. Tidak ada intimidasi, tidak ada politik uang, tidak ada teror, ya. Mereka betul-betul menerima amanah karena dipilih oleh rakyat. Jadi kita hadir di tengah proses untuk memastikan itu, karena akan sangat bahaya kalau pemilu itu tidak diawasi, perempuan itu lemah dalam mengawasi, kemudian tidak mau peduli, ya, akhirnya ruang-ruang kosong yang harusnya kita isi untuk mengawasi itu bisa dimasuki oleh mereka-mereka yang memang punya niat jahat untuk mencederai proses demokrasi. Nah, sehingga lahirlah pemimpin yang lahir dari proses yang curang, misalnya karena
kemudian memilih calon tersebut. Akhirnya ketika berkuasa dia tidak berpikir bagaimana dia mau melaksanakan amanah ini, tapi dia berpikir ya bagaimana mengembalikan kos politik, biaya politik yang tinggi, atau dia berpikir bagaimana nanti saya bisa memberikan keuntungan kepada kelompok-kelompok yang sudah memberikan pembiayaan terhadap proses pemilihan yang dia ikuti. Akhirnya apa yang menjadi harapan kita, pemilu akan mengarah kepada bagaimana pemimpin itu mensejahterakan rakyatnya, itu tidak terwujud. Jadi disitulah kita harus bisa memahami bahwa perempuan yang dari sisi jumlah ini cukup banyak harus diikuti dengan kualitas, ya, sehingga sekali lagi tidak menjadi beban, tapi justru menjadi aset yang memberi manfaat. Makanya saatnya sekarang perempuan-perempuan yang terlibat di dalam lembaga Bawaslu ini itu mulai berpikir bagaimana setiap hari saya bisa meningkatkan kapasitas. Baik dari itu, sekali lagi saya katakan, apakah belajar mandiri, ya, sekarang kan informasi sudah sangat terbuka, ya, kita bisa akses dari mana saja, kapan saja, ya. Kemudian berita apa sih yang mau kita inginkan, semuanya sudah bisa dengan mudah. Jadi harus kita manfaatkan itu. Kita tidak boleh tertinggal dari sisi pengetahuan dengan laki-laki, karena suka tidak suka memang dari sisi kesempatan, ya, ada sedikit jarak antara perempuan dan laki-laki, ya. Jadi jarak itu harus kita perkecil, sehingga pada satu waktu kita berharap kita betul-betul sudah setara, setara dari sisi pengetahuan, setara dari sisi pengalaman, ya, sehingga kekuatan kita itu bisa dibangun dengan keseimbangan yang baik. Hanya pengetahuan, pengalaman perempuan setara dengan pengetahuan dan pengalaman laki-laki, sehingga organisasi ini ke depan akan menjadi lebih kuat. Mungkin kita tidak butuh lagi yang namanya kebijakan afirmasi, ya, 30%, karena persaingan itu sudah semakin ketat. Ketat karena perempuan itu juga sudah punya kapasitas yang sama. Jadi kan kalau sekarang kan kalau kita lihat misalnya dalam proses seleksi, jumlah perempuan yang mendaftar dengan laki-laki yang mendaftar itu masih prosentasenya jauh banget. Iya, betul. Nah, belum lagi soal pengalaman, pengetahuan. Tapi kan ini tidak bisa kita biarkan, harus pelan-pelan. Bahkan kalau saya bilang sekarang tidak bisa pelan-pelan, harus sudah berlari kencang. Kita melakukan penyediaan lah, memproduksi perempuan-perempuan yang berkualitas. Saya kira ya. Jadi Bu, sebenarnya kadang suka salah kaprahnya adalah bahwa adanya pandangan orang bahwa perempuan itu ya sekedar mengisi kekosongan, padahal harusnya perempuan memang dibutuhkan gitu ya Bu ya. Bukan cuma sekedar syaratnya aja, tapi emang kita perlu loh ada perempuan di sini. Gitu. Merubah mindset bahwa perempuan itu keberadaan perempuan itu adalah kebutuhan. Jadi kalau tidak ada perempuan, bahwa lembaga ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah itu yang harus mindset itu yang harus dibangun. Tapi kan kemudian jangan kemudian ya usaha-usaha yang sudah kita lakukan sekarang kan usahanya masih dengan kebijakan afirmasi itu kemudian dinodai oleh kita sendiri kaum perempuan, karena kita datang duduk diam dengan nggak punya ide, nggak punya gagasan, nggak punya konsep. Kenapa? Karena kita tidak mau belajar, kita tidak pernah membaca, kita cuek saja, kita masih kembali ke aktivitas saya ini aja deh, saya nanti bagian menyiapkan aja gitu loh. Ketika diberi kesempatan, ayo jadi moderator atau jadi MC atau jadi narasumber, jangan deh yang lain saja. Padahal kesempatan itu mungkin saja tidak datang dua kali. Ya, jadi kita pertama memang harus berani, ya, kemudian percaya diri.
salah dalam melakukan sesuatu itu biasa, wajar, ya. Tapi tidak memperbaiki kesalahan itu yang menjadi masalah. Itu kesalahan besar buat kita, bahwa kita tidak boleh berada atau bertemu dengan kesalahan yang sama. Kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama 2 kali. 1 kali kesalahan itu pembelajaran, ya. Nah, sehingga setiap yang kita lakukan harus selalu kita evaluasi. Hari ini saya melakukan apa? Sudah baik atau belum? Kalau belum baik, apa yang harus saya perbaiki? Nah, besok ketika kita melakukan pekerjaan yang sama, kita menilai sudah ada peningkatan atau belum. Tapi harusnya ada peningkatan, makanya kita harus selalu punya catatan itu. Artinya kita harus selalu memotivasi bahwa saya hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok saya harus lebih baik dari hari ini. Nah, makanya selalu harus ada yang namanya perencanaan. Misalnya adik-adik ini bertugas di podcast. Hari ini saya mewawancari Ibu Dewi, ya. Pertanyaan saya udah benar nggak ya? Besok saya mewawancara ini saya harus bertanya apa ya? Kita harus punya referensi. Kalau misalnya mau bertanya soal perempuan, pengetahuan apa yang kita butuhkan. Jadi pekerjaan ini harus dijadikan sebagai batu loncatan untuk nanti ke depan saya menjadi lebih baik. Berarti mungkin ke depan saya bisa menjadi reporter, bisa menjadi, kalaupun nanti kemudian saya berada di Bawaslu, saya akan bisa menjadi garda terdepan yang akan menyampaikan informasi tentang Bawaslu. Tapi kan pengetahuan itu bisa saya dapatkan di forum ini karena setiap orang yang saya wawancari pasti benar Bu, dengan ilmu yang berbeda-beda yang kita terima. Benar. Apapun yang kita lakukan, jadikan itu proses pembelajaran. Perempuan harus melakukan itu segera. Jadi setiap yang kita lakukan itu kan sebenarnya proses pembelajaran. Kan kita belajar tidak harus dari buku, tapi kita bisa belajar dari siapa saja. Setiap orang yang kita ketemu, anggap dia sebagai guru kita. Ya, siapapun dia, sekecil apapun pasti kita bisa dapat ilmu dari orang itu. Nah, itu yang harus kita lakukan setiap hari. Tuntutan perkembangan saat ini menuntut kita untuk lebih menjadi sosok yang kuat, sosok yang memiliki pengetahuan, sosok yang memiliki keterampilan. Tantangan dunia sekarang gak kayak zaman ibu dulu. Semua masih sangat tradisional. Sekarang sudah zaman teknologi maju. Kalau kita tidak menguasai teknologi, kita akan tertinggal. Tapi tentu kita harus bisa memanfaatkan itu dengan baik. Jadi sekali lagi perempuan harus hadir sebagai bagian yang memberikan kontribusi bagi perkembangan organisasi Bawaslu yang tentu kita harapkan ke depan juga akan memberikan kontribusi bagi kebaikan dari bangsa dan negara kita ke depan. Ya, kita di sini aja kayaknya kesempatannya benar-benar luar biasa banget. Kita bisa mewawancara. Bisa mewawancara Ibu. Itu buat kita kayak nggak mungkin bisa semua orang juga ada di posisi kita gitu loh Bu ya. Kan dari sekian banyak ada kantor ini kok hanya 2 orang yang itu kesempatan yang sudah kita manfaatkan gitu. Jadi hari ini ketika kita mendapatkan apa sih yang menjadi catatan penting saya hari ini yang bisa menjadi motivasi ya besok kalau tugas ini diberikan lagi, saya harus bisa berkreasi lagi yang lebih baik untuk bersama. Atau saya harus bisa mencari narasumber yang bisa saya hadirkan di sini untuk bisa mendapatkan ilmunya, dan ini akan menaikkan nilai dari Bawaslu Banten. Siapapun kita punya usaha untuk bisa menghadirkan itu. Yang penting dia punya nama, punya pengaruh, ya. Mungkin Gubernur Banten bisa diundang. Semoga ya. DPRD Provinsi Banten bisa diundang. Kita kan bisa tanya banyak hal. Apakah kita tanya soal bagaimana persiapan menghadapi pemilu tahun 2024. Karena memang sebenarnya kan tujuan kita podcast ini salah satunya adalah supaya kita melihat tren masa kini, di mana ya tren masa kini anak muda ya seperti ini gitu. Ya semoga dengan podcast ini, informasi ini pemuda juga para masyarakat pemuda di luar merasa kayak lebih dekat dengan Bawaslu. Kan kita mulai dengan merasa lebih dekat. Ketika dekat akhirnya jadi orang nonton akhirnya jadi banyak tahu gitu kan ya Bu ya. Jadi mendekatkan Bawaslu melalui komunikasi yang terbangun secara baik dan menempatkan Bawaslu nanti sebagai garda terdepan
depan untuk memberikan pendidikan politik, Iya. terutama kepada pemilih-pemilih. Iya, betul. Balik lagi Bu. Ibu, kalau nggak salah, Ibu juga seorang aktivis perempuan Ibu ya, perihal perlindungan anak dan kaum wanita. Benar ya Bu ya, benar. Nah, Tapi lebih tepatnya perlindungan di di bidang apa Bu? Bidang Jadi saya sebelum di Bawaslu memang terlibat dalam kegiatan-kegiatan perempuan ya, organisasi perempuan ya, kemudian juga di pemerintah daerah, terutama di program P2TP2 perlindungan perempuan dan anak. Jadi ini satu program pemerintah khusus tentang atau fokus pada kegiatan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, ya, karena angka kekerasan terhadap perempuan ya itu memang kecenderungannya kan selalu tinggi, ya, banyak faktor yang menyebabkan, ya, biasanya juga adalah soal faktor kemiskinan, faktor pendidikan, ya. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang terpuruk, ya, kita khawatir angka-angka kekerasan akan terus meningkat. Nah, jadi saya waktu itu terpanggil untuk aktif ya sampai pada penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak. Karena bagaimanapun kekuatan melawan kita harus melalui regulasi. Iya, betul Bu. Tindakan kita itu menjadi legal dan secara jelas kan diatur siapa yang punya tanggung jawab, karena memang harus ada yang bertanggung jawab. Negara punya tanggung jawab, tapi kan harus disebutkan secara detil dalam instansi mana tanggung jawab itu dilakukan. Termasuk juga kemarin saya terlibat di dalam penyusunan tentang perlindungan perdagangan perempuan dan anak. Nah, kita kan tahu ya negara kita juga termasuk negara yang rentan terhadap perdagangan perempuan dan anak. Nah, konsen saya terhadap program-program pemberdayaan perempuan ini, terutama perlindungan perempuan dan anak itu, menurut saya sedikit dari apa yang bisa saya berikan untuk bisa membantu perempuan-perempuan yang menjadi korban. Nah, di satu sisi kan kita mendorong bagaimana perempuan itu eksis. Nah, perempuan itu eksis kan memang harus ada beberapa syarat penting yang harus dia penuhi. Artinya ada bukan syarat, kondisi yang harus dipenuhi agar dia bisa eksis. Pertama, secara fisik dia harus kuat, secara psikis dia tidak terganggu, ya, karena perempuan yang terganggu psikologisnya itu pasti tidak akan mampu berperan dengan baik. Kemudian secara ekonomi dia juga sudah mapan dalam artian dia tidak kaya raya, tapi kebutuhan sehari-harinya bisa terpenuhi, sehingga kerja-kerja dia di ruang-ruang publik itu tidak terganggu dengan pikiran-pikiran tentang bagaimana dia harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya misalnya atau kebutuhan sehari-harinya, ya. Nah, itu jadi termasuk juga tentu secara pengetahuan dia memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana untuk melibatkan diri di ruang-ruang publik. Nah, sehingga soal bagaimana menjaga kesehatan psikisnya, dia harus terbebas dari yang namanya kekerasan terhadap perempuan itu. Karena kekerasan itu kan bisa mempengaruhi psikologis perempuan, bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikis itu justru yang lebih parah ya Bu daripada fisik. Nah, jadi makanya perempuan-perempuan yang berada di ranah-ranah private ataupun ranah-ranah publik itu harus dilindungi mereka agar mereka terhindar dari bentuk-bentuk kekerasan tadi, apakah kekerasan fisik, psikis, seksual, dan juga kekerasan ekonomi. Karena tidak sedikit juga laporan yang kami terima di P2TP2 itu, ya, kekerasan-kekerasan yang terjadi di ruang-ruang publik, di ruang-ruang kerja, ya. Betul, nah, itu yang harus kita pastikan. Jadi misalnya seperti di mana kita bekerja di Bawaslu, kita harus pastikan bahwa ini bebas dari potensi pelanggaran kekerasan, apakah kekerasan fisik, psikis, seksual. Nah, itu kepala mereka yang bertanggung jawab
ya pengambil kebijakan tertinggi di kantor ini harus sudah memikirkan bagaimana suasana kerja, ya, bagaimana kenyamanan itu diberikan, kenyamanan, keamanan diberikan terhadap perempuan yang bekerja di lembaga ini. Itu dari hal simpel juga sebenarnya bisa ya Bu ya? Iya. Gitu. Apalagi Bawaslu ini kan jam kerjanya Iya, 24 jam mungkin Bu ya. makanya itu yang harus dipastikan. Sehingga partisipasi perempuan, peran perempuan, kontribusi perempuan itu akan bisa bisa diberikan secara maksimal, akan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat kepada lembaga. Iya, Kalau betul. hal-hal tadi sudah terselesaikan. Oke Bu. Nah, boleh nggak sih Bu sedikit aja pesan-pesan dari Ibu nih ya untuk kita para perempuan di khususnya Bawaslu. pengawas perempuan Ibu ya. Apalagi maksudnya kita kan tidak bisa dipungkiri adalah namanya perempuan dilema-dilema tersendiri ketika harus melakukan tugas dan tanggung jawab. Kepikiran aduh anak di rumah nih gitu loh. Tapi tetap harus turun ke lapangan, tetap kita harus mengawal demokrasi, tetap harus itu gitu loh. Tapi kan tidak bisa dipungkiri perempuan kadang seperti itu ya Bu ya. Gitu. Ada nggak Bu pesan dari Ibu gitu loh supaya kita di kantor ini juga tetap memegang tanggung jawab kita, tapi kita tidak lupa untuk tanggung jawab kita di rumah gitu loh Bu. Ya, saya kira ini sudah menjadi pilihan. Dan setiap pilihan itu kan pasti punya resiko. Tapi kan bagaimana cara kita meminimalisir resiko-resiko itu, ya, sehingga resiko-resiko yang bisa terjadi pada perempuan yang memiliki beban ganda, ya, beban beban domestik, ya, ya, apalagi ibu-ibu yang punya bayi, atau bahkan kadang bebannya kalau suami ngambek, cemburuan, mau dinas nih gitu, kurang memahami atas jam kerja tidak tertentu, ya, kemudian juga beban kerja di ruang-ruang publik, ya. Kalau saya secara pribadi berdasarkan pengalaman ya, kan ini ibu-ibu tua ini. Yang paling penting memang adalah komunikasi. Jangan dulu malah komunikasi gak ada HP. Nanti sudah ada HP tapi kan tidak secanggih sekarang ya. HP kan hanya bisa nelpon, nggak bisa sambil bisa FaceTime. Pertama, jaga komunikasi. Komunikasi itu penting dalam hal kita membangun kepercayaan, karena kunci daripada keberhasilan kita membangun peran sebagai ibu rumah tangga, kemudian istri, ya, juga sebagai staf yang bekerja bagian dari Bawaslu ini adalah kepercayaan. Karena di mana-mana pun kita berada, yang paling penting kan kita dipercaya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kepercayaan, tentu kita tidak boleh melakukan kesalahan, ya, sehingga kepercayaan itu akan muncul. Jadi komunikasi, kemudian kedua menjaga kepercayaan, ya. Kemudian yang ketiga, ya perbuat ibadah, karena yang bisa menuntun kita untuk tidak salah melangkah hanya kalau kita dekat dengan Tuhan. Insya Allah kalau kita dekat dengan Tuhan, apapun yang akan kita lakukan itu insya Allah ada penuntun, ada yang memproteksi kita kalau terpikir untuk berbuat kesalahan, ya. Karena perempuan itu ketika dia salah, ya artinya salah melangkah, ya gosipnya lebih banyak. Iya benar Bu, benar. Iya. Bulinya lebih banyak. Mulut netizen Bu. Udah saya bilang kan perempuan itu kan tidak cocok di situ, ya. Jadi kemudian juga jangan tertutup dengan lingkungan sekitar. Kalau kita pulang tengah malam digosipin tentang, makanya kita harus bisa memperkenalkan pekerjaan kita itu seperti apa. Saya kira itu ya pertama komunikasi, jaga kepercayaan, jaga. Nah kepercayaan itu tentu tidak menggugurkan apa sih yang menjadi kewajiban kita di rumah. Maka
ketika kita memilih bekerja di ruang publik, kita sudah harus siap bahwa secara waktu kita pasti akan lebih terbebani dengan beberapa perjalanan. Syukur kalau suami atau pasangan di rumah itu bisa memahami. Tapi yang paling penting tadi bahwa pengaturan waktu yang kita desain ini tidak mengurangi jatah suami, jatah secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung di rumah atau tidak langsung melalui komunikasi intens. Saya jam segini harus menghubungi suami dan anak saya jam ini harus menghubungi. Jadi kita dimanapun suami dan anak merasa kita tetap ada. Jauh fisik tapi hatinya dekat gitu ya Bu ya. Jangan dalam dinas sudah sampai nggak pernah ngabarin. Itu sampai sekarang masih sudah dalam perjalanan sampai di tempat tujuan ibu kirim foto. Anak ibu kan sudah dewasa, anak juga tetap ibu. Jadi komunikasi tetap putus. Nah, sehingga orang di rumah itu tetap tahu kita ngapain, gitu. Dan mereka senang. Nah, di sela-sela waktu kita menyapa, ngapain saya. Gitu. Ya, kira-kira gitu. Menyinggung soal keluarga Bu, misalnya jadi tertarik ya, maksudnya kayak kan kebetulan kita juga ibu gitu. Iya, ibu udah enggak, maksudnya kayak ketika saya lihat profil ibu, kan ibu aktif sekali ya, maksudnya dosen juga, mengajar juga, apalagi sekarang kan sudah di Bawaslu gitu, seorang koordinator divisi penanganan pelanggaran itu kan yang benar-benar kalendernya hitam semua ya Bu. Jadwalnya harus 24 jam begitu. Itu keluarga memahaminya dengan baik atau ada protes-protes kecil gitu dari bapak atau dari anak-anaknya, dan bagaimana ibu bisa membagi waktu ibu bersama Bawaslu dan keluarga seperti itu? Kalau protes sih enggak ya, cuma kadang mereka takut, anak-anak yang namanya naguri anak-anak ini, mama kok kerjanya begitu, apa bikin takut katanya. Tapi kan mereka sudah cukup dewasa untuk bisa dijelaskan ya. Kalau dari sisi waktu ya alhamdulillah tadi katakan ya mungkin karena anak-anak sudah dewasa jadi mereka tingkat pemahamannya sudah lebih baik ya, bahwa pekerjaan ibunya itu memang membutuhkan waktu yang sangat berat ya untuk bisa bertemu di waktu-waktu yang mungkin mereka inginkan. Tapi jadwal pertemuan itu selalu ada, yang akhir bulan ya, atau ketika ada dinas, dan setiap bertemu pasti ibu akan memanfaatkan untuk bisa dekat bercerita dengan mereka dan menanyakan apa yang menjadi aktivitas dan kebutuhan mereka. Tapi jarak dan waktu yang tidak pernah bisa bertemu ini tidak mengurangi komunikasi, itu sekali lagi. Jadi komunikasi yang penting banget ya Bu ya. Ya, menanyakan pagi hari subuh ya, begitu bangun sholat subuh selalu dibuka dengan pertanyaan, sudah sholat atau belum, sedang mengaji, apa aktivitas hari ini, siang malam mau tidur, sudah makan atau belum. Jadi itu aja pertanyaannya, pertanyaan ringan sebenarnya, tapi menunjukkan bahwa kita tetap care, tetap punya perhatian, tetap sayang dengan mereka. Nah begitu juga dengan Bapak. Jadi makanya saya selalu katakan bahwa tidak ada masalah sebenarnya kita itu terlibat di dalam aktivitas di luar rumah, karena sesungguhnya itu bisa kita mainkan peran itu dengan baik agar asal kita tetap menjaga itu tadi doang, komunikasi dan kepercayaan. Karena kalau kepercayaan sudah kita modali, maka sulit ya Bu ya membangunnya kembali dan selesai. Itu bagi saya satu kekecewaan ya, kalau banyak perempuan-perempuan aktivis yang kemudian mencederai dirinya sendiri dengan menodai kepercayaan. Ya, betul Bu. Kalau semua kita mundur hanya karena ketakutan, maka tidak akan pernah ada yang bisa kita berikan kepada negara ini. Padahal kita punya pengetahuan ya yang bisa kita sumbangkan.